Perkenalkan, nama lengkap saya Rika Risartini, NPM 190408080018. UAS Kemahiran Membaca, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya sudah membaca salah satu tajuk rencana editor media Indonesia tentang Sinovac halal dan suci. Isi paragraf pertama yaitu berisi tentang suatu pokok persoalan. Secara teknis, tulisnya tidak terlalu panjang dan memasuki pembahasan pokok persoalan. Pengenalan topik kepada pembaca untuk mengetahui alur tulisan dan tujuan penulis. Dalam paragraf pertama ini, penulis melakukan pembatasan masalah dan pengertian-pengertian sehingga pembaca sudah diset dalam logika tertentu. Dan di situ penulis diutarakan tempat, kejadian, dan unsur waktu. Paragraf keduanya tentang pemaparan pokok persoalan, inti atau pengembangan. Penulis menjalin gagasan secara sistematis, logika, dialektis untuk menempati pokok pikiran yang akan dibahas. Paragraf ketiga berisi tentang kesimpulan, saran atau pendapat penulis tentang pokok persoalan yang dikemukakan sebagai arah bagian pembaca atau isi pokok pikiran pembaca. Yang ketiga, pendapat atau opini penulis. Yang pertama, vaksinasi ditargetkan selesai dalam kurun waktu 15 bulan dengan menyasar 181,5 juta orang. Yang kedua, melakukan sosialisasi terhadap program vaksin Sinovac dalam halal dan suci. Yang ketiga, jika Indonesia mengalami gelombang infeksi di tahun-tahun mendatang, pemulihan ekonomi bakal jauh panggang dari api. Yang keempat, fakta-fakta terhadap tancuk rencana. Yang pertama, ada 2 syarat mutlak yang mesti dipenuhi untuk vaksin yang dimulai pada tanggal 13 Januari. Yang keduanya, menyangkut keamanan vaksin yang menjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM, serta sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Yang kedua, keputusan Komisi Fatwa atau MUI. Itu mengembirakan karena pemerintah sudah menetapkan vaksinasi dimulai 13 Januari dan Presiden Joko Widodo penerimaan vaksin pertama. Yang keempat, pokok permasalahan. Yang pertama menyangkut keamanan vaksin yang terjadi otoritas Badan Pengawas Obat dan Makanan atau Badan POM serta sertifikasi halal Majelis Ulama Indonesia atau MUI, di mana mereka menyelenggarakan rapat pleno untuk menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac halal dan suci. Yang kedua, persyaratan yang mesti dipenuhi vaksin ada 3, yaitu efikasi atau keampuhan vaksin dalam melindungi dari penyakit, efek samping yang mungkin ada, serta berapa lama antibodi yang ditimbul mampu bertahan dalam tubuh. Yang keenam, kemukakan solusi dari penulis, yaitu melakukan sosialisasi tentang program yang seterang dan sejelas-jelasnya kepada masyarakat, di mana semua tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, pemuka agama harus terlibat dalam sosialisasi karena ini juga adalah penting dan tidak boleh ada yang berperilaku egois dalam pandemi ini. Setiap negara memiliki tanggung jawab atau mengendali virus tersebut, terutama konektivitas global sangat penting bagi perekonomian. Sementara periode kekebalan masih dalam ketahui. Kegagalan untuk menahan virus ini, satu negara berarti risiko yang lebih tinggi untuk memicu gelombang pandemi berikutnya. Di negara lain, jika Indonesia masih mengalami infeksi di tahun-tahun yang mendatang,
pemulihan bakal ekonomi jauh pangan dari api. Baik peristiwa, bisnis, atau investor tidak akan datang ke negara dengan tingkat infeksi COVID-19 yang tinggi. Oleh karena itu, program vaksin merupakan suatu keniscayaan jika ingin lepas dari krisis ini. Selain itu, tentunya juga ditetapkan mematuhi protokol kesehatan. Yang ketujuh, penilaian terhadap penulisan. Penilaian dari saya tidak berlebihan dan ungkapannya cukup sederhana. Yang kedelapan, penulisan terhadap opini atau solusi penulis. Di situ solusi penulisnya yaitu melakukan sosialisasi terhadap program produk Sinovac halal dan suci. Dari saya, sosialisasinya dapat dilakukan secara online karena dilihat dari keadaan atau situasi saat ini, maka sosialisasi dilakukan secara online dan masyarakat harus mengikuti sosialisasi tersebut. Terutama untuk tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, pemuka agama, karena sosialisasi tersebut sangatlah penting bagi kita semua. Oleh karena itu, jangan mengabaikannya. Terima kasih.